Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tanna ala ibadihi bi rasulihi al-mab'uth rahmatan lil alamin alladzi akramahum bi risalatil khalidati ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah yudillu man yasha wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu arsalahu ila kafatan linnas basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Saudara-saudaraku yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kali ini adalah paradigma ihsan. Bagaimana kita berpikir untuk memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita, entahkah itu dalam hidup maupun dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat yang panjang dikatakan, malaikat Jibril alaihissalam pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Ma hiyal ihsan ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan itu sembahlah Allah, sembah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, dan jikalaupun engkau tidak mampu melihatnya, fa innahu yaraka, yakinkan bahwa Allah melihatmu. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita harus patentkan dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Allah Subhanahu wa taala selalu menyaksikan kita. Allah Subhanahu wa taala selalu melihat apa yang kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah ada dimanapun kita berada. Karena hidup yang kita pakai ini mutlak hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah fitrah seorang hamba. Makanya fitrah seorang hamba itu kullu mauludin yuladun alal fitrah. Setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Untuk tetap menjaga kefitraan ini supaya tidak terkotori, maka perlu kita memerlukan paradigma untuk memberikan yang terbaik, untuk menghasilkan yang terbaik dari apa yang kita punya dalam kesehariannya. Entah itu kita di kantor, entah kita di rumah, entah kita di masjid, berikan yang terbaik setiap harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup yang kita pakai ini adalah fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini adalah momentum untuk menemukan kembali fitrah itu. Berikan yang terbaik sebelum ruh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Temukan dulu fitrahnya. Berikan yang terbaik sehingga kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari gerbang Ramadan ini dengan membawa satu predikat la'allakum tattaqun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 7 sifat yang Allah titipkan kepada kita: qudrat, iradah, hayat, ilmu, basar, sama, kalam. 7 sifat ini adalah titipan yang Allah titipkan kepada hambanya selaku manusia. Ketujuh sifat ini bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ketujuh sifat ini kita kembalikan kepada pemilik sifat, bersihkan dulu, temukan dulu fitrahnya, persembahkan yang terbaik sehingga kita diakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul hamba. Itulah yang dimaksud dalam Al-Qur'an, haqqa tuqatih, hamba yang sebenar-benarnya hamba. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan engkau mati melainkan engkau dalam keadaan selamat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan orang yang selamat itu di dalam diri seorang hamba. Makanya bulan Ramadan, tiap tahun Allah turunkan bulan Ramadan untuk menemukan kembali fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh mengenali itu. Kita disuruh mempersembahkan yang terbaik dalam setiap aktivitas kita. Sebagai karyawan kita harus memberikan yang terbaik untuk menghidupkan, memberikan makna hidup dalam kantor kita. Sehingga ketika kehidupan tercermin dalam kantor kita, maka itu adalah perjuangan dari sebuah ihsan.
Sidang jemaah rahimakumullah, mungkin cuma ini yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Terakhir sebagai kesimpulan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dalam Al-Qur'an, barang siapa yang berhajat untuk berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amal sholihan, maka hendaklah dia beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad, dan jangan engkau menduakan Allah di dalam penyembahan. Bagaimana kita tidak menduakan Allah dalam penyembahan? Berikan yang terbaik dalam hal ibadah, berikan. Ingat baik-baik pada saat kita mengangkat takbiratul ihram, ada takbir yang diharamkan di situ. Apanya yang haram sementara kita sudah sholat? Allah sangat melarang kita dalam sholat untuk menduakan dia di posisi takbiratul ihram. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri dengan ucapan fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.